Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, Bapak selalu mendoakan untuk anakku semuanya bersama keluarga tercinta di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Pokoknya mari anak semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya anak semuanya. Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak tentang pendidikan agama Islam. Fokus kita hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya persiapkan terlebih dahulu perlengkapan peralatan belajar hari ini ya anak-anakku semuanya ya. Pintar sekali. Sudah siapkah hari ini anak semuanya belajar bersama Bapak? Alhamdulillah anak-anak semuanya, kalau sudah siap mari. Ya, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Semoga anak-anakku semuanya bersama ya keluarga tercinta yang ada di rumah nanti tetap dalam keadaan sehat walafiat, tentunya ketika belajar hari ini juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari anak semuanya berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya. Ya, selanjutnya anak semuanya, untuk tujuan belajaran hari ini apa sih Bapak? Setelah anak semuanya belajar ini ya, nanti anak semuanya ya peserta didik dapat ya menjelaskan terkait dengan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang berikutnya yang jauh lebih penting tujuan belajarannya yaitu adalah anak-anakku semuanya peserta didik nanti dapat menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Jadi tidak hanya tahu, tapi anak semua juga mampu untuk menunjukkan sikap. Ketika bersama orang tua bagaimana sikapnya, ketika dengan bapak ibu guru bagaimana sikapnya. Ini harus dipraktekkan anak semuanya, harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak semuanya ya. Nah, maka dari itu yuk anak semuanya ikuti video belajaran ini sampai selesai ya anak semuanya, dengan semangat ya belajar hari ini. Nah, hormat dan patuh ini anak semuanya tolong diperhatikan. Ayah dan ibu adalah orang tua kita anak semuanya. Nah, diingat-ingat, ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ayah yang sudah mencari nafkah, bekerja untuk kehidupan keluarga. Ibu kita yang sudah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan anak semuanya. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya, ayah dan ibu anak semuanya. Nah, makanya Allah menjelaskan bahwasanya ya, hormat dan patuh ini sifatnya semuanya wajib bagi seorang anak. Nah, kita harus berbuat baik pada orang tua. Kita dilarang untuk kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua kita. Nah, apalagi mohon maaf kalau dinasihati anak semuanya misalkan ini membantah atau membangkang, ini tidak boleh anak semua. Nah, berkata kasar juga tidak boleh anak semuanya. Makanya ini harus kita hindari anak semuanya. Kalau sudah tahu bahwasanya hormat dan patuh ini adalah sikap terpuji ya, perilaku terpuji, berarti harus kita biasakan anak semuanya. Hormat dan patuh kepada orang tua kita. Yang selanjutnya nanti juga hormat dan patuh kepada siapa? Bapak ibu guru kita. Nah, yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, sebelumnya, di sini Bapak jelaskan bahwasanya ridhonya Allah anak semuanya itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Sebaliknya anak semuanya, bahwasanya murkanya Allah ini juga terletak pada orang tua kita. Makanya kita harus harus selalu hormat dan patuh agar ridhonya orang tua kita itu menyertai kita. Nah, misalkan anak semuanya mau belajar di sekolah mana bebas misalkan ya, semuanya itu harus mencari ridhonya orang tua agar didoakan. Kalau orang tua kita sudah mendoakan dengan setulus hati, semoga anak saya belajar di sana ya itu mendapatkan ilmu bermanfaat yang berkah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Gitu anak semuanya ya. Nah,
Selanjutnya anak semuanya, nah terkait dengan guru, anak semuanya kita juga harus hormat dan patuh kepada guru kita anak semuanya. Guru adalah apa? Orang tua kita di sekolah. Nah, karena guru yang sudah mengajari kita ilmu pengetahuan. Nah, berbagai ilmu pengetahuan sudah diajarkan kepada kita semuanya. Nah, termasuk saya, itu juga semuanya juga apa? Memiliki guru yang harus saya hormati dan saya patuhi. Gitu anak semuanya ya. Nah, makanya hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Mari kita laksanakan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru kita. Gitu anak semuanya ya. Tolong dipahami ini. Nah, ini sebagai contoh anak semuanya. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini. Nah, ada seorang anak putri ini anak semuanya bisa dikatakan ini sedang membantu pekerjaan ayah. Nah, apa? Menyerimai tanaman. Nah, bentuk membantu ini, perilaku membantu orang tua kita sedang bersih-bersih atau menyerimai tanaman ataupun yang lainnya. Ini adalah sebagai salah satu wujud kita hormat dan patuh pada orang tua kita. Nah, jadi kalau kita melihat orang tua kita sedang misalnya bekerja, kalau kita mampu untuk membantu ya kita bantu. Jangan kita hanya berdiam diri. Nah, itu anak semua tanpa harus diminta oleh orang tua kita misalnya, "Nak, tolong saya bantu," tanpa harus digitukan. Tapi kita harus apa? Harus memiliki kesadaran, oh, saya harus membantu orang tua saya. Begini yang harus saya lakukan. Itu baru anak yang hebat anak semuanya. Anak yang soleh dan solehah. Nah, gitu anak semuanya ya. Tadi apa salah satu contoh perilaku terpuji sebagai bentuk hormat dan patuh pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Ingat-ingat, baru satu anak semuanya ya. Ini yang selanjutnya. Nah, ini adalah seorang guru. Nah, ada gambar berikutnya. Ini adalah apa anak semuanya? Ketika ya bertemu dengan seorang guru, nah sebaiknya kita apa? Mengucapkan salam, lalu mencium tangannya. Itu anak semuanya ya. Tolong dipahami. Selain itu, anak semuanya ya, selain kita mengucapkan salam, mencium, kita juga harus apa? Tersenyum, jangan lupa ya. Nah, bayangkan anak semuanya ya, kita salam assalamualaikum. Nah, kalau bisa diusahakan kita juga harus tersenyum. Nah, ya. Ini sebagai apa? Rasa hormat dan patuh kita kepada seorang guru. Nah, itu satu juga contoh. Nah, contoh perilaku yang pertama tadi kalau kepada orang tua, bentuknya contoh perilakunya bagaimana? Membantu orang tua. Kalau ini gambar berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Ketika kita bertemu dengan guru, kita harus mengucapkan salam. Tidak boleh berdiam diri, apalagi terus lari ya. Ada guru, ada pak guru, lari. Jangan. Ucapkan salam ya, dicium tangannya. Ini adalah salah satu bentuk hormat kita, patuh kita kepada guru kita. Gitu anak semuanya ya. Selain itu masih ada banyak lagi anak semuanya terkait dengan contoh perilaku hormat dan patuh kepada seorang guru dan kepada orang tua. Nah, kalau kepada orang tua semuanya, ini kan contohnya hanya ini. Nah, kalau kepada orang tua, contoh lain yaitu apa anak semuanya? Kita ketika bertutur kata, ya, berkata dengan sopan lembut anak semuanya. Tidak boleh berkata dengan kasar. Ini adalah salah satu bentuk hormat dan patuh kita kepada orang tua kita. Nah, biasanya mohon maaf anak semuanya ya. Ini terjadi misalkan ya, kalau kita berangkat sekolah itu kan selain kita bersalaman, ucapan salam, berpamitan, ini kita juga ya biasanya akan diberi uang saku. Mohon maaf kalau misalnya uang sakunya sedikit, kita tidak boleh apa? Allah gitu jangan sedikit minta lagi yang banyak, jangan seperti itu. Nah, kita harus apa? Menerima uang saku tersebut, tidak boleh berkata kasar. Tapi bagaimana? Kita harus berkata yang baik, sopan dan santun. Kita semuanya ya terhadap dua orang tua kita, itu yang contoh. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga apa? Ketika mau berangkat sekolah kita berpamitan kepada orang tua, minta izin, bersalaman, ucapan salam kepada orang tua kita ya. Kalau yang belum silahkan nanti dipraktikkan anak semuanya, karena anak semuanya Bapak tahu ya.
Nah, hormat dan patuh pada orang tua bagaimana sih? Tadi membantu orang tua. Yang kedua, ya, berkata baik, sopan dan santun. Yang ketiga apa? Yang ketiga ketika mau berangkat sekolah, ucapkan salam, berpamitan, izin. Nah, gitu ya semuanya ya. Tiga. Yang selanjutnya yang keempat yaitu apa? Mematuhi nasihatnya. Nah, sudah saatnya jam belajar, harus belajar ya, kita ikuti. Nah, sudah saatnya sholat, kita sholat dulu yuk. Kita harus berangkat sholat karena itu adalah nasihat kebaikan semuanya ya. Nah, tolong dipatuhi semua nasihat orang tua kita dalam hal kebaikan semuanya ya. Itu tolong dipahami, nanti coba dilakukan dalam kehidupan sehari. Oh, Pak Rohimin kemarin mengajarkan kalau hormat dan patuh pada orang tua begini. Saya tak coba. Nah, insya Allah semuanya akan menjadi anak yang solih dan solihah. Gitu ya semuanya ya. Pinter sekali yang semuanya. Selain itu semuanya, bahwasanya ya tadi sudah ada 4 ya contoh perilaku. Nah, apa? Membantu orang tua. Nah, terus apa namanya? Berkata baik, sopan dan santun. Yang ketiga apa? Ketika mau berangkat sekolah apa? Mengucapkan salam, berpamitan, izin kepada orang tua. Dan yang keempat yang jauh lebih penting adalah apa? Mendoakan kedua orang tua kita semua. Sebagai rasa hormat kita, patuh kita kepada orang tua kita, tentunya kita harus mendoakan orang tua kita sehabis sholat minimal semuanya ya. Nah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu semuanya. Doanya hafal ya. Nah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan dua orang tua kita. Karena sesungguhnya apa semuanya, kalau kita mendoakan orang tua kita, nah itu juga sebetulnya kita akan berdoa untuk diri kita sendiri semuanya. Nah, paham ya semuanya ya? Itu ada 4 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita. Yang berikutnya semuanya sekarang ini. Nah, tadi yang pertama contoh hormat dan patuh kepada guru apa tadi? Ketika bertemu yaitu apa? Mengucapkan salam. Yang berikutnya semuanya. Ya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru yang berikutnya adalah apa? Jika Bapak Ibu guru kita memberikan penjelasan materi pembelajaran, itu harus didengarkan. Nah, boleh tidak Bapak misalnya berguru sendiri? Tidak boleh. Nah, karena kita hormat dan patuh ya harus apa? Nah, guru kita sedang menjelaskan yang kita dengarkan. Itu ya, kita dengarkan dengan baik. Jangan malah bermain sendiri, itu tidak boleh. Ingat-ingat ya, yang pertama bertemu guru mengucapkan salam, yang kedua yaitu mendengarkan apa penjelasan dari Pak Guru atau Bu Guru yang sedang mengajar. Yang ketiga semuanya, yang jauh lebih penting adalah apa? Mematuhi nasihat dari Bapak Ibu Guru. Nah, contoh semuanya, anak-anak, karena ya tembok kita ini, tembok sekolah kita baru dibersihkan, juga sudah selesai pengecatan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Nah, ruang kelas kita menjadi indah ya. Nah, dinasihati oleh guru. Tolong semuanya kita jaga. Nah, ini ruang kelas kita yang baru dicat sudah bersih. Berarti boleh enggak anak-anak misalnya kalau dicoret-coret? Enggak boleh Bapak atau Ibu guru. Nah, berarti nasihat dari seorang guru harus kita patuhi. Nah, tadi dilarang apa? Kita dilarang untuk mencoret-coret tembok kelas. Nah, ini harus kita patuhi semuanya ya. Patuhi nasihat guru. Itu contohnya. Yang keempat semuanya, ketika ingin keluar kelas sebaiknya kita izin terlebih dahulu semuanya ya. Jangan sampai anak semuanya keluar kelas tanpa izin dengan Bapak atau Ibu guru. Ini tidak boleh semuanya. Berarti tidak menghormati seorang guru kalau misalnya keluar masuk tanpa izin guru, itu tidak boleh semuanya ya. Ibaratnya kok sepertinya kok nggak ada gurunya itu. Nah, padahal ada Bapak atau Ibu guru dalam kelas. Makanya kita harus izin. Itu semuanya ya. Tolong dipahami. Nanti bisa dipraktikkan. Itu terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua, terus hormat dan patuh kepada guru kita. Selanjutnya, sikapku. Nah, sebagai seorang peserta didik harus selalu patuh pada orang tua dan guru. Ini tambahannya ya. Semuanya tidak hanya orang tua tapi juga kepada guru. Ini. Nah, ini ada seorang anak sedang apa? Membantu ibundanya membersihkan kaca tadi ya, sebagai bentuk
hormat dan patuh kita kepada orang tua. Yang pertama tadi apa? Membantu pekerjaan orang tua, bapak atau ibu kita. Nah, ini seorang anak sedang membersihkan kaca, membantu. Nah, gitu semuanya ya, diingat-ingat ya. Ini, nah terkait apa ini? Insya Allah aku bisa. Nah, insya Allah anak semuanya bisa lah berkata sopan dengan orang tua, berkata sopan dan baik kepada siapa? Guru juga sama semua. Insya Allah bisa dicentang ya. Aku berdoa untuk orang tuaku, ya pasti ya semuanya. Saya habis sholat diusahakan untuk apa? Berdoa kepada orang tua. Nah, mendoakan orang tuanya. Aku dan patuh pada orang tuaku, insya Allah semuanya dicentang ya. Nah, orang tua menasihati apa ya akan kulaksanakan. Kalau itu memang kebaikan. Nah, sudah saatnya sholat, kita laksanakan sholat. Belajar, kita laksanakan belajar. Nah, ini contoh berikutnya terkait dengan ini tadi yang semuanya ya. Hormat kita dan patuh kita kepada guru. Nah, meminta izin ketika ingin apa semuanya. Nah, meminta izin ya ini kepada orang tua ya. Anakku semuanya ya, meminta izin pergi ke sekolah. Nah, kepada orang tua. Nah, minta izinnya bagaimana? Ucapkan salam ya, terus dicium tangan kedua orang tuanya. Itu semuanya ya. Terus berpamitan, doakan saya Bapak semoga saya menjadi anak yang soleh atau yang solihah. Itu anak-anak semuanya. Insya Allah orang tua anak semuanya akan menjadi lebih bangga, anak saya ternyata apa? Baik sekali seperti ini ya. Sekarang ada kemajuan ya. Nah, gitu anak semuanya. Nah, tolong dipahami ya semuanya. Tolong nanti dicoba dilatih mulai saat inilah. Nah, meskipun belum terbiasa nanti dilatih. Nah, mau berangkat sekolah, cium tangan orang tua, bersalaman, ucapkan salam. Itu anak semuanya ya. Nah, ini anak semuanya. Nah, yang berikutnya anak semuanya ini juga sama tadi ya, kita harus hormat kepada guru tadi ya. Nah, bertemu dengan guru juga sama ya, ucapkan salam. Nah, ini selanjutnya anakku semuanya. Nah, aku selalu hormat kepada guru, hormat dan patuh kepada guru. Tadi yang awal hormat dan patuh kepada orang tua, yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, selanjutnya anakku semuanya Bapak sayangi, di sini ayo kerjakan, amati dan ceritakan kira-kira anak semuanya. Kalau gambar seperti ini tuh menceritakan tentang apa sih anak semuanya? Nah, betul sekali anak semuanya. Ini adalah menceritakan anak semuanya. Ini ada dua anak yang akan pergi ke bisa saja ke TPQ atau tempat mengaji anak semuanya. Nah, ini mau berpamitan, mau bersalaman. Nah, mau berangkat mengaji atau berangkat ke TPQ belajar. Nah, itu anak semuanya ya. Itu diawali dengan apa? Bersalaman. Nah, tolong nanti anak semuanya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak semuanya ya. Nah, ini berita ada centang, insya Allah aku bisa. Nah, aku selalu mendengarkan penjelasan guru. Ya, pasti anak semuanya ya. Ketika ada seorang guru menjelaskan materi pelajaran, didengarkan. Aku selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Nah, jadi tadi selain 4 tadi yang semuanya hormat dan patuh kepada guru, tambahnya itu apa? Mengerjakan tugas dengan baik tepat waktu anak semuanya. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru ya harus kerjakan dengan tepat waktu, dengan baik. Jadi nanti anak semuanya akan apa? Memiliki rasa hormat dan patuh kepada guru. Nah, gitu anak semuanya ya. Nah, ini ya untuk ayo berlatih ya, peragakan sikap sopan dan kepada guru. Nah, ini tolong anak semuanya besok ini karena masih pandemi ya. Ketika sudah ya pembelajaran sudah aktif kembali ya tatap muka, anak semuanya bisa lah ya diingat-ingat, oh dulu pernah dapat materi belajar dari Pak Guru terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau di rumah berarti saya hormat kepada orang tua. Nah, tetapi nanti ketika di sekolahan juga saya harus apa? Hormat dan patuh kepada guru. Nah, ya jadi dua-duanya harus kita hormati. Orang tua kita hormati, guru kita juga kita hormati. Jadi bisa diperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja semuanya. Semoga bermanfaat ya semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video pelajaran berikutnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.